Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Kafila Muskia Zaura dengan NIM 41823140 dari IKA 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang kasus pelanggaran HAM. Sebelum saya masuk ke materi, pelanggaran hak asasi manusia itu seperti apa sih? Pelanggaran hak asasi manusia merujuk pada tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional tentang HAM. Pelanggaran ini bisa terjadi di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa contoh pelanggaran HAM meliputi penindasan politik, penyiksaan, diskriminasi rasial, pelecehan seksual, dan pembatasan kebebasan berpendapat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pembunuhan aktivis buruh Marsina. Kasus pelanggaran HAM yang melibatkan buruh aktivis Marsina adalah salah satu peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Indonesia. Marsina, seorang perempuan muda yang bekerja sebagai buruh pabrik sepatu di kota Rembang, Jawa Tengah, dikenal karena keberaniannya dalam memperjuangkan hak-hak buruh di tempat kerjanya. Pada tanggal 8 Mei 1993, Marsina ditemukan tewas di sekitar area pabrik tempatnya bekerja. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dengan tanda-tanda penyiksaan yang jelas. Meskipun pihak berwenang awalnya mengklaim bahwa Marsina tewas akibat kecelakaan, otopsi yang dilakukan kemudian mengungkap bahwa Marsina telah mengalami penyiksaan berat sebelum akhirnya dibunuh. Kematian Marsina memicu reaksi keras dari masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan buruh dan aktivis HAM. Mereka menuntut pemerintah untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh dan membawa para pelaku keadilan. Namun, proses penyelidikan dan pengadilan tidak berjalan lancar. Banyak yang meragukan transparansi dan integritas proses hukum terkait kasus tersebut. Banyak pihak meyakini bahwa Marsina menjadi korban karena aktivitasnya sebagai buruh yang memperjuangkan hak-haknya. Dia menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan di tempat kerjanya dan mewakili perjuangan para pekerja di Indonesia. Namun, kebenarannya mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya dan apa motif di baliknya masih belum terungkap sepenuhnya. Marsina tidak hanya mencerminkan kekerasan terhadap buruh dan aktivis HAM, tetapi juga mengungkap kelemahan sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Hingga hari ini, kasus tersebut masih menjadi sumber kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintahan dalam melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks kasus Marsina meliputi beberapa aspek yang mencangkup hak-hak dasar yang dilanggar atau tidak dihormati. Pertama, hak atas kehidupan dan keamanan Marsina telah dilanggar dengan tewasnya dia dalam kondisi penyiksaan yang brutal. Ini merupakan pelanggaran hak asasi dasar setiap individu untuk hidup dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Kedua, hak atas kebebasan berekspresi dan berorganisasi juga terlibat dalam kasus ini. Sebagai buruh dan aktivis, Marsina memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan kolektifnya, termasuk hak untuk berorganisasi dan membela hak-hak pekerja. Namun, tindakan penindasan terhadapnya mencerminkan pelanggaran terhadap kebebasan tersebut. Selain itu, kasus Marsina juga menyoroti kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Kegagalan untuk menyelidiki kasus secara menyeluruh
Membawa para pelaku keadilan dan memberikan keadilan kepada korban merupakan bentuk pelanggaran HAM dalam dirinya sendiri. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perilaku yang adil di hadapan hukum, dan kegagalan untuk memberikan itu merupakan pelanggaran serius terhadap HAM. Dengan demikian, kasus Marsinah adalah contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia yang mencangkup beberapa aspek. Hak asasi dasar yang dilanggar atau tidak dihormati. Ini mencakup hak atas kehidupan dan keamanan, hak atas kebebasan berekspresi dan berorganisasi, serta kegagalan sistem hukum untuk memberikan keadilan kepada korban. Kasus ini menyoroti pentingnya memperjuangkan hak asasi manusia dan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan untuk semua individu tanpa terkecuali. Sekian materi yang telah saya sajikan mengenai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan buruh aktivis Marsinah. Dari pembahasan yang telah kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus ini adalah sebuah peringatan penting tentang pentingnya melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan keadilan bagi semua individu. Melalui kasus ini, kita belajar bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam memperjuangkan keadilan dan mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Kita juga diingatkan untuk terus mengawal proses hukum dan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang layak. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kasus Marsinah dan mendorong kita semua untuk menjadi agen perubahan dalam memperjuangkan hak asasi manusia di masyarakat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersatu untuk memastikan bahwa tragedi seperti kasus Marsinah tidak terulang di masa depan, dan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam martabat dan keadilan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya Kafila Muskia Zaura, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.